Selamat pagi rekan-rekan Teruna, apa kabar? Kami berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Saat ini kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan Allah, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Amin. Rekan-rekan Teruna, bacaan kita pagi hari ini adalah dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15, yang menyatakan, Yosua 9. Akal orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seias kata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami ini datang dari negeri jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang, karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, raja Hesibon, dan Og, raja Basan, yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, 'Bawalah bekal untuk di jalan, dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya,
Tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Rekan-rekan teruna, Gibeon adalah kota besar yang bahkan lebih besar dari kota Ai. Ya, akan tetapi setelah melihat apa yang dilakukan Yosua kepada kota Yeriko dan Ai, orang-orang Gibeon menjadi takut ya kepada bangsa Israel. Mereka berupaya melakukan sesuatu agar tidak binasa seperti kota Ai bersama orang-orangnya. Mereka mencari akal supaya mereka tidak dimusnahkan oleh bangsa Israel. Dengan berpura-pura sebagai orang dari negeri yang jauh, mereka menyembunyikan identitas mereka sebagai orang Gibeon. Mereka juga mengatakan bahwa mereka mendengar tentang kekuasaan Allah ketika menyertai bangsa Israel. Nah, rekan-rekan, kabar tentang kuasa Allah dapat menjadi hal yang berdampak besar. Kabar ini membuat penduduk Gibeon menjadi takut. Mereka harus mencari akal agar supaya mereka tidak dibinasakan, gitu ya. Inilah kekuatan dari kesaksian tentang kuasa Allah. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel menjadi kabar yang menggentarkan para musuh. Secara tidak langsung, mereka percaya akan kuasa Allah Israel. Kabar ini bukanlah tentang kehebatan bangsa Israel, tetapi tentang kehebatan Allah yang menyertai bangsa Israel. Rekan-rekan teruna, kebaikan Allah yang kita alami sebaiknya tidak untuk kita simpan sendiri, ya. Kita dapat menceritakan kuasa Allah dalam hidup kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Tentunya hal ini bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk bermegah diri. Tetapi apa yang kita ceritakan kepada orang lain bukanlah tentang kehebatan kita, tapi tentang kehebatan Allah dalam kehidupan kita. Kesaksian-kesaksian ini akan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Mereka yang tadinya ragu akan kebesaran, akan kuasa Tuhan, menjadi percaya gitu ya dalam hidup mereka. Pada akhirnya mereka berlomba-lomba gitu ya mencari kekuasaan Allah. Jangan pernah lelah, jangan pernah malu untuk bersaksi. Kita tidak akan pernah tahu dampak kesaksian bagi kehidupan orang lain. Satu hal yang pasti ya teman-teman, bahwa nama Allah dimuliakan melalui kesaksian kita. So, mari bersaksi dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan kita. Amin. Rekan-rekan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh pakai pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami untuk terus bersaksi dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan sertai kami agar kami boleh melakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!